Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isukmawati Melana dari kelas 11 TKJ 3. Di sini saya akan mempresentasikan tugas TLJ mengenai diagram rangkaian operasi komunikasi VoIP. Operasi komunikasi VoIP secara mendasar, jaringan data digital dengan gateway untuk VoIP bisa berhubungan dengan PBX atau jaringan analog telepon biasa, sehingga komunikasi antara komputer dengan pesawat ekstension di kantor menjadi suatu hal yang biasa dilakukan. Namun demikian, perkembangan awal teknologi VoIP didasari penemuan telepon pada tahun 1876 oleh Alexander Graham Bell, yang selanjutnya dikembangkan kembali menjadi teknologi PSTN atau Public Switch Telephone Network. Penggunaan maupun pengembang VoIP adalah VoIP Merdeka yang dicetus oleh seorang pakar internet Indonesia bernama Ono W. Purbo. Teknologi yang digunakan adalah H323 sebagai bentuk teknologi awal VoIP. Sentral VoIP Merdeka dihosting di Indonesia Internet XHG atas dukungan beberapa ISP dan Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet atau APJII. Pada tahun 2006, infrastruktur VoIP SIP dikenal sebagai VoIP rakyat. 1. Diagram VoIP merupakan teknologi yang menjadikan media internet untuk bisa melakukan komunikasi suatu jarak jauh secara langsung. Hal utama yang perlu dipahami adalah bentuk paling sederhana dalam sistem VoIP berupa dua buah komputer terhubung dengan internet. Bentuk tersebut bisa dalam bentuk pertukaran file, suara, dan gambar. Beberapa syarat-syarat dasar guna mengadakan koneksi VoIP adalah komputer yang terhubung ke internet memiliki sound card yang dihubungkan dengan speaker dan mikrofon. Yang kedua, proses kerja dalam komponen diagram VoIP adalah mengubah secara analog yang didapatkan dan mikrofon pada komputer menjadi paket data digital, kemudian diteruskan melalui sistem jaringan internet maupun internet dan diterima oleh tempat tujuan melalui media yang sama. Bila juga bisa media telepon diteruskan ke perangkat VoIP yang disambungkan dan bisa diterima oleh telepon yang dituju. Proses kerja diagram VoIP yaitu 1. Komputer klien 1 mendigital komputer klien 2 dengan memanfaatkan layanan yang diberikan oleh server IP PBX. Yang kedua, komputer klien 2 menerima panggilan dari komputer klien 1. Yang ketiga, mikrofon komputer klien 1 menangkap gelombang suara dari user 1. Yang keempat, gelombang suara tersebut akan diubah menjadi paket data digital. Yang kelima, kemudian akan dikirimkan ke server IPBX melalui hub. Yang keenam, paket data digital tersebut akan diubah menjadi data analog sehingga akan menjadi gelombang suara yang akan dikeluarkan melalui speaker. 3. Fungsi VoIP yaitu signaling, berfungsi untuk menangkap jaringan yang dituju sehingga dapat melakukan instalasi. Kedua, database server. Layanan database adalah salah satu fungsi VoIP dalam mencari tujuan akhir atau endpoint yang harus dituju, sekaligus sebagai penerjemah alamat yang biasanya digunakan dalam dua jaringan yang berbeda. Yang ketiga, call contact atau disconnect atau bearer control merupakan si penerima panggilan dapat memutuskan panggilan atau menerima panggilan. Yang terakhir ada codex operation, berguna sebagai coder ataupun decoder dalam pengubahan atau transmitted suara menjadi sinyal digital atau paket data ataupun sebaliknya. Yang keempat, kebutuhan perangkat VoIP yaitu ada
XLEAD sebagai soft phone untuk memanggil atau menerima telepon. Yang kedua, earphone sebagai handphone untuk memanggil dan menerima telepon. Yang ketiga, breaker sebagai operating system VoIP. Yang keempat, server sebagai pusat pengolahan data pada jaringan VoIP. Yang kelima, modem sebagai koneksi apabila server VoIP ada di jaringan internet. Yang keenam, hub atau switch sebagai alat jaringan komputer sebagai kontrol atau pusat untuk membagi koneksi yang saling terhubung dengan port-port lainnya untuk dapat mengkoneksikan sebuah komputer satu dengan komputer lainnya. Yang ketujuh, router, yaitu perangkat jaringan yang digunakan untuk membagi protokol kepada anggota jaringan yang lainnya. Dan yang terakhir, ADSL modem merupakan singkatan dari sistem digital subscriber line, yaitu suatu bentuk teknologi pada komunikasi data yang dapat ditransmisikan data dengan cepat yang tinggi melalui kabel tembaga telepon dan memiliki sifat asimetrik. Sifat asimetrik maksudnya tinggi melalui kabel. Maksudnya bahwa data ditransferkan dengan kecepatan berbeda dari suatu sisi ke sisi lainnya. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.